Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dengan NPM 236211030. Hari ini saya akan membuat sebuah database yang lebih kompleks yang berisi tabel orders, customers, order items, dan products. Di sini saya sudah buat, jadi kita bisa menampilkan dia punya tables. Yang sudah tersedia. Show tables. Saya akan menampilkan dia punya tipe data dari setiap tables, DSC. Oke, di sini kalian bisa lihat bahwa dia pada tabel customers menggunakan tipe data varchar. Dia punya customer ID sebagai primary key. Di tabel order items, di sini ada dua virgin key, yaitu order ID dan product ID. Dia sebagai kunci kamu. Karena di tabel orders, order ID dia sebagai primary key. Terus ada juga customer ID, dia sebagai virgin key. Dan juga di sini ada DSC products, product ID sebagai primary key-nya. Di sini untuk field price saya menggunakan tipe data desimal karena nanti dia bakal dihitung nilai dari harganya dan juga jumlah pesan barangnya agar biar bisa dihitung dia punya total price. Jadi langkah selanjutnya adalah kita memasukkan data sampel ke dalam tabel-tabel tersebut. Seperti video sebelumnya itu kita menggunakan insert into untuk mengisi dia punya value pada fields. Di sini saya sudah isi, jadi kita lihat saja select from customers, select from order items, select from orders, lalu select from dari products, select from-nya salah ketik. Oke, ini saya sudah buat dia punya value, sudah saya isi dia punya sampel data. Terus yang kedua saya akan menulis query untuk menampilkan detail setiap order, termasuk nama pelanggan, produk yang dipesan, dan jumlahnya dengan menggunakan inner join. Langkah pertama adalah kita mengetik select. Jadi kita mengetik select untuk memilih tabel apa saja yang bakal digabungkan. Jadi yang pertama adalah customers, customer ID, terus koma. Kalian bisa juga kayak mengetiknya itu langsung berurutan gitu tanpa perlu di enter, cuman supaya untuk minimalisir dia punya kesalahan saat penulis, jadi saya mengenter dia saja. Kalau kalian mau mengetik ke samping juga bisa, kalau ke bawah juga bisa, senyaman kalian dalam mengetik customer. Setelah kita sudah menulis dia punya tables dan termasuk dia punya field, kita mengetik from dari table customers, inner join, orders on customer ID sama dengan orders customer
ID. Lalu karena ini kita menggabungkan sampai 4 table, jadi kita bakal menggunakan inner join lagi sampai dia dapat meliputi keempat table itu. Order items on orders order ID. Terakhir ada di table products on order items product ID, reveal product ID. Di sini selalu dimasukkan dia punya primary key. Product ID. Kita kembali order items product ID. Nah, kalau gitu kita bisa langsung menampilkan dia punya gabungan table pada setiap detail setiap order. Jadi fungsinya inner join itu yaitu adalah menggabungkan dua table atau lebih yang berbeda berdasarkan kondisi yang ditentukan. Hanya baris yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel yang akan diambil. Nah, ini detail setiap order, ada customer ID, customer name, order ID, order date, product ID, product name, price, dan quantity. Selanjutnya adalah kita akan menulis query untuk menampilkan total nilai setiap order, yaitu nanti total price-nya akan didapatkan dari quantity dikali sama price, harganya. Dengan menggabungkan table orders, order items, dan produk. Untuk kasus ini kita masih menggunakan inner join, jadi seperti kayak tadi, select order items habis kita menulis order items fill quantity, lanjut kita tulis dia produk titik price, lalu ini cara untuk dia bisa dikalikan. Jadi pada table apa? Pada table order items kali di table di fill quantity terus pakai bintang atau biasa kalian gunakan untuk mengakalikan untuk kalikan, terus produk price. As jadi sebagai table apa? Sebagai table total price. Nanti bakal ada field baru, yaitu namanya total price. Lalu from order items
On order items titik order ID sama dengan order titik order ID inner join products on or items produk ID sama dengan produk ID. Ini dia punya tampilan untuk melihat total price dari produk yang kita pesan. Nih, dia ada table field baru, total price namanya. Ini kalau kalian bisa kalikan kembali 55.000 kali jumlah barang yang kita pesan yaitu 10, hasilnya 550.000. Ini ada price 30.000, jumlah yang dipesan adalah 4, jadinya 120.000, dan juga ada sini 46.000 dikali dengan 8 jadinya 384.000 rupiah. Dengan produk name eyeshadow cushion azarin lipstick, dan ada tanggal dari pemesanannya. Selanjutnya, kita akan menulis sebuah query untuk menampilkan semua pelanggan beserta order mereka, termasuk pelanggan yang belum membuat order, menggunakan left join. Jadi ada satu pelanggan yang saya tulis, dia belum memesan apapun, tapi dia udah ada nama dalam tabel itu. Kalau nggak salah tadi dia punya nama ini, Siti Ismaul. Jadi kita bakal lihat apakah dia bakal bisa masuk. Jawabannya akan kita lihat saat saya mengetik dia ini. Select. Nah, di sini saya ingin mencoba kalau kita menulis dia ke samping tanpa harus ke bawah untuk enter. Jadi apakah tetap sama? Ya, tetap sama sebenarnya. Karena dia bakal tetap kebaca juga. From customers left join lalu orders on customers titik customer ID lalu sama dengan ini kan from customers left join berarti orders customer ID customer ID lalu left join lagi, left join produk ID sama dengan produk ID. Wah, ternyata ada yang salah dari dia punya penulisan, tapi mari kita koreksi. Apa yang salah ya, guys? Baik, di sini saya sudah perbaiki. Mari kita lihat apakah bisa. Tada, bisa. Jadi yang tadi itu saya lupa left join untuk table pada orders itemnya. Order items on orders. Nah, kalau kalian bisa lihat tadi ini, yang di atas ini left join-nya cuma ada pada tables products on order items dan left join pada orders on customers. Sedangkan left join order items on orders-nya itu saya belum masukkan. Nah, ini sudah. Jadi
Untuk deklarasi terakhir ini, saya menampilkan semua pelanggan beserta order mereka termasuk pelanggan yang belum membuat order menggunakan live join. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Siti Ismaul sama sekali membuat pesanan dia atau sama sekali belum membuat dia punya order. Dengan menggunakan live join kita bisa memasukkan semua nama pelanggan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menulis query tentang right join. Jadi kita bisa melihat apa perbedaan dari left join dan right join. Kita mengetik seperti tadi, select customers. Nah, tadi kan digantinya left menjadi right. Enter. Ini tadi juga left join diubah jadi right. Perbedaannya cuma di situ saja, kita tinggal mengubah antara dia punya left menjadi right. Nah, di sini bahwa ada perbedaan, customer atas nama Siti Ismaul tidak dimasukkan ke dalam dia punya table. Sedangkan pada table left join sendiri, pelanggan Siti Ismaul ini dimasukkan ke dalam dia punya tables. Jadi bahwa kita bisa melihat perbedaan bahwa live join ini dia bakal menampilkan semua field yang terdapat pada table yang kita inputkan, termasuk pada pelanggan yang sama sekali membuat sebuah orderan atau produk yang dipesan. Sedangkan kalau di right join, dia sama sekali tidak memasukkan pelanggan yang belum melakukan order. Jadi sama seperti tadi, cuman begini. Saya bakal jelaskan lagi bahwa live join itu menggabungkan dua tabel berbeda berdasarkan kondisi yang ditentukan. Semua baris dari tabel pertama akan diambil dan baris yang cocok dari tabel kedua akan diambil juga. Sedangkan kalau right join yaitu menggabungkan dua tabel berbeda berdasarkan kondisi yang ditentukan. Semua baris dari tabel kedua akan diambil dan baris yang cocok dari tabel pertama akan diambil juga. Jadi perbedaannya itu kalau live join itu dia mulai dari tabel pertama yang akan diambil, setelah itu tabel kedua yang baru akan diambil. Kalau right join dia bakal mengambil dari tabel kedua dan habis itu baris yang cocok dari tabel pertama. Berarti dia ada perbedaan. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf atas kesalahan berkata ataupun ada hal yang kurang paham. Tapi saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan atas pemahaman saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.